Kemarin yang sakit itu tinggal 13, yang gondongan tinggal 3, jadi total masih 16 kira-kira dari 43 itu. Berawal dari siswa yang terjangkit penyakit cacar air dan gondongan, SMPN 8 Kota Tangerang Selatan terpaksa melakukan proses belajar mengajar jarak jauh atau lockdown selama 2 pekan, mulai dari tanggal 14 hingga 31 Oktober 2024, dan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, pihak sekolah melakukan penyemprotan di semua kelas. Dari informasi yang dihimpun, hal tersebut berawal dari kegiatan ulangan tengah semester, di mana ada salah satu siswa yang terjangkit penyakit cacar air, guna memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut. Haji Musli, Kepala Sekolah SMPN 8 Tangerang Selatan, membuat surat edaran pemberitahuan kepada orang tua dengan maksud agar anak yang sakit untuk dilakukan penyembuhan di rumah. Ditemui media Dr. Handes Haji Musli, MPD, Kepala Sekolah SMPN 8 Kota Tangerang Selatan menjelaskan, awal mula penyebaran penyakit hingga dilakukan pembelajaran jarak jauh. Kasus lockdown di SMP Negeri 8 Tangerang Selatan bermula dari kegiatan ulangan tengah semester, di mana pada saat itu setiap siswa itu kan kita mix antara kelas 7, kelas 9, 7, 8, dan 8, 9. Nah pada saat itu karena kejadiannya adalah mid semester, ada anak yang sakit cacar, kemudian walaupun sakit mereka tetap masuk ke sekolah. Nah, setelah itu ternyata menulari ke siswa yang lain. Setelah ulangan selesai, nah kembali ke kelas masing-masing, akhirnya di kelas itu menularkan, di kelas yang lain juga menularkan. Akibatnya ya makin hari makin banyak yang sakit. Kemudian tanggal 29 saya membuat surat edaran kepada orang tua dan siswa agar siswa yang sakit itu tidak masuk. Alhamdulillah akhirnya agak lumayan lah, itu artinya tidak seperti sebelumnya. Nah kemudian setelah beberapa kejadian lagi, ternyata anak-anak ini ada juga yang walaupun sudah diberikan anjuran tetap masuk, kira-kira begitu. Nah, pada tanggal 11, akhirnya pada tanggal 11 itu saya mencoba merekap absensi siswa, di mana dari hasil rekap absensi siswa itu yang tidak masuk itu ada 98. Dari 98 itu dikategorikan sakit ada 73, yang izin ada 22, dan tanpa keterangan ada 3. Nah kemudian karena melihat yang sakit banyak, anak Seninnya tanggal 14 saya PJJ-kan. Anak belajar di rumah, sekolah semuanya disemprot dengan disinfektan. Hari Selasanya masuk kembali seperti biasa, kemudian saya data kembali. Ternyata yang tidak masuk menjadi 117. Menurut saya ini sudah banyak. Kemudian saya melapor ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Keranggan. Nah, kemudian dari Puskesmas Keranggan meminta kepada kami untuk mendata sakitnya berapa dan lain sebagainya. Ternyata dari 117 itu yang sakit ada 102, yang izin ada 13 betul, kemudian yang tanpa keterangan ada 3. Nah, dari yang sakit 102 itu ditelusuri kembali. Yang sakit umum, batuk pilek dan lain sebagainya ada 59, sedangkan yang cacar dan gondongan ada 43. Nah, atas dasar informasi yang kami berikan itu, akhirnya Puskesmas Keranggan memberikan surat himbauan berupa rekomendasi kepada Kepala SMP 8 agar proses pembelajaran di SMP 8 dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh. Sehingga mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 nanti, pembelajaran di SMP 8 berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas Keranggan dilaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dirinya menegaskan, dilakukan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit, di mana menurut dirinya penyakit cacar air dan juga gondongan merupakan penyakit menular yang cukup berbahaya, dan adapun gejala awal, dirinya menambahkan, anak yang terjangkit penyakit tersebut akan merasakan panas dan timbul ruam merah dan gatal yang berisi cairan pada kulit.
Gejalanya adalah panas. Setelah itu kalau cacar itu timbul ruam-ruam gitu. Ya. Jadi timbul ruam-ruam, kemudian ya setelah itu kayak melepuh lah istilahnya kayak gitu. Itu tanda-tandanya. Gitu. Justru itu kata dokter gitu ya, yang disampaikan ke saya, dia akan menular ketika sudah kering. Kalau masih masih berair itu malah belum menular. Nanti kalau sudah kering itu justru lebih cepat menularnya. Kalau bahayanya saya terus terang saja tidak tahu secara persis, tetapi yang jelas berdasarkan pengalaman beberapa hari ke belakang itu ketika sebelum lockdown, penyakit cacar dan gondongan ini menular dari siswa yang satu ke siswa yang lain. Nah, lockdown ini berfungsi untuk memutus mata rantai agar tidak terjadi penularan lagi dari siswa yang satu ke siswa yang lain, sehingga nanti setelah lockdown diharapkan seluruh siswa SMP Negeri 8 Tangerang Selatan sudah sehat semua. Dengan dilakukannya pembelajaran jarak jauh, jumlah anak didik yang terjangkit penyakit dari 43 anak, sekarang sudah menurun di angka 13 anak yang terjangkit cacar air, dan 3 anak terjangkit penyakit gondongan. Dan pihaknya akan menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Memang berdasarkan informasi yang kami terima, sebagian dari mereka berobat ke puskesmas, tapi ada juga yang ke klinik dan ada juga yang ke rumah sakit. Sehingga alhamdulillah sih kalau sekarang ini posisinya itu pada tanggal 27 kemarin yang sakit itu tinggal 13, yang gondongan tinggal 3, jadi total masih 16 kira-kira dari 43 itu. Saya akan tunggu besok hari Rabu. Kalau misalnya diperbolehkan masuk, ya kita akan masuk PTM, pembelajaran tatap muka seperti biasa. Tapi kalau rekomendasinya meminta kita supaya PJJ, ya kita akan lakukan PJJ. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.